Oke, baik. Kita lanjutkan untuk kuliahnya ya. Nah, ini sini saya akan coba untuk memberikan sekilas gambaran mengenai proses yang sederhananya dari produksi untuk enzim-enzim tertentu. Eh, ini seperti dilihat, misal untuk di sini amilase misalnya, ya bisa dilihat amilase. eh, jadi ini misalnya inokulumnya ya. Inokulumnya untuk amilase misalnya Aspergillus niger, Aspergillus oryzae misalnya. Kemudian diinokulasikan ke dalam media cair yang di sini ada beberapa opsi pilihan media biasanya yang bisa dipakai. Jadi misalnya menggunakan limbah tepung, eh, tepung apa namanya ini, dari cassava ya, tepung tapioka. Nah, itu misalnya media media A, kita sebut saja media A ya. Kemudian ada juga yang menggunakan tepung tapioka sendiri, ada juga yang menggunakan tepung yang lebih murni, pure. Nah, ini orang beda-beda tentunya, apa namanya, eh, ya mana yang dipakai ya. Dan juga tidak hanya selalu dari cassava misalnya, dari yang lain juga bisa dari jagung atau gandum ya. Nah, contohnya saja misalnya untuk kapang ini, jika di apa misalnya difermentasikan, rata-rata biasanya berlangsung selama 7 hari di suhu ruang. Ya, jadi di suhu ruang diinkubasi selama 7 hari. Nah, kemudian didapatkan enzimnya. Jadi enzimnya ada di dalam media ya. Nah, dari sini ada proses untuk pemisahan di filter. Jadi untuk memisahkan antara media dan beserta enzimnya ya, dan dengan biomasa atau miselia kapangnya. Jadi miselia kapangnya mungkin biomasanya ini kan dapat di sini ya. Nah, kemudian dikeringkan, nah, kemudian didapatkan biomasa kering. Nah, ini juga bisa bisa dipakai juga untuk hal lain biasanya. Ya, misalkan mengandung kitin, glukan, segala macam ya. Nah, di sini lanjut ya. Jadi di dalam medianya ini kan sudah tidak ada nih kapangnya. Nah, enzimnya ada di dalam media. Nah, contohnya ini di freeze dry. Freeze dry, jadi dikeringkan dalam kondisi dingin ya. Freeze dry, dapatkanlah enzim kering. Enzim kering, nah kemudian enzim kering ini dapat, nah untuk quality controlnya, apakah betul enzimnya diproduksi, ya diukur aktivitas enzimnya ya dari enzim yang sudah dikeringkan ini. Jadi enzim sudah dikeringkan itu harus dicek apakah betul ada aktivitas enzimnya, dan kalaupun ada, apakah aktivitasnya bagus atau tidak, seperti itu. Ya. Nah, ini untuk amilase sangat sederhananya sekali seperti ini ya. Ya, jadi misalnya untuk kalau tadi dari kapang misalnya untuk bacillus ini bagi dengan bakteri. Nah, contohnya medianya untuk 1 liter misalnya ya. Untuk 1 liter gunakan tepung jagung, pati jagung ya. Eh, Sebanyak 40 gram misalnya. Nah, kemudian cornmeal. Cornmeal ini eh, hasil press tumbukan dari jagung ya. Itu sebanyak 100 gram. Kemudian ada tambah juga bisa ini corn stick liquor sebagai yang masih ada nitrogennya ya. Nah, jadi untuk 1 liter ini misalnya komposisinya seperti ini ya untuk bacillus. Nah, bisa juga misalnya dengan menggunakan pati kentang ya, kemudian tepung gandum, tepung kedelai, dan juga sodium kaseinat sebagai sumber N-nya. Nah, sebelum lanjut ya, jadi sebetulnya bisa dilihat bahwa di sini menggunakan bahan-bahan yang apa namanya yang sudah alami ya.
undefined. Mas, ingat mungkin dulu yang media itu ada yang natural, yang organic natural itu undefined. Ada juga yang define. Kalau yang define itu yang sudah didefinisikan, misalnya amonium atau yeast extract ditambahkan berapa segala macam gitu ya. Nah ini kan seadanya ya. Jadi misalnya ya tepung nggak jagung ya tepung jagung gitu komposisinya sudah ada di sana seperti itu ya. Nah hanya di sini logiknya adalah bahwa untuk media ini, jadi pertama adalah media ini juga sebagai substrat. Artinya substrat itu adalah sebagai bahan untuk membuat si apa namanya untuk menginduksi si enzimnya ini. Gitu. Jadi misalnya jika ingin memproduksi amilase, amilase ini kan untuk karbohidrase ya. Jadi yang ditambahkan untuk menginduksi produksi amilase sebagai karbohidrase tentunya adalah dengan menambahkan substrat-substrat yang berupa karbohidrat gitu. Sehingga dikeluarkan amilasenya gitu. Jadi untuk memproduksi amilase ya tentunya harus di medianya itu harus diberikan pati ya, misalnya karbohidrat sehingga amilasenya terinduksi, diproduksi di mikroorganismenya karena di sana ada substrat pati ya. Kalau tidak ada substrat pati, nah amilasenya ini mungkin produksinya kecil sekali karena tidak terinduksi karena tidak ada substrat di sana. Tuh. Nah, itu satu hal. Kedua, memang secara media juga kan media itu harus ada C, ya karbon, nitrogen, fosfat dan lain-lainnya. Dan tentunya di dalam tepung jagung dan lain itu semuanya sudah ada. Tapi misalnya di sini untuk kadar nitrogennya misalnya kecil sekali ya, ada tapi terlalu kecil sehingga harus ditambahkan. Jadi media itu harus memenuhi kebutuhan dasarnya, C, N, P-nya harus ada. Ya, kemudian yang kedua substrat untuk enzim ini harus sebagai substrat. Jadi harus diberi lebih ya. Nah, ini kan berlebih ini sebetulnya. Terlalu banyak sekali ya ininya tepungnya. Ya karena untuk menginduksi amilasenya gitu. Nah, begitu juga dengan protease misalnya. Protease untuk menghasilkan protease harus diinduksi dengan substrat-substrat yang mengandung protein seperti itu ya. Nah, itu logiknya di sana ya. Oke. Nah, untuk yang Bacillus tadi ya. Jadi inokulum bakteri di sini misalnya Bacillus licheniformis misalnya dan Bacillus megatherium masukkan ke media cair ya, kemudian ya untuk kalau di lab dilakukannya di lab jadi menggunakan flask ya misalnya seperti air laminar flask gitu ya. Nah, kemudian di sini diinkubasi selama 2 sampai 4 hari ya biasanya dengan shaking ya. Nah, 2 sampai 4 hari di suhu ruang. Nah, kemudian enzimnya ini kan dihasilkan berarti di dalam media ini ya, dihasilkan, disekresikan. Nah, kemudian di sini dipisahkan antara sel dengan media dengan mengandung enzim itu atau disebutnya dengan supernatan. Kalau tadi kan untuk yang gampang disaring ya, disaring. Nah, kalau bakteri itu bisa disentrifugasi, misalnya 10.000 rpm selama 20 menit di suhu dingin ya supaya enzimnya tidak cepat terdegradasi. Nah, ketika sentrifugasi kan sel ada di bawah pelet yang berat ya. Nah, yang diambil adalah yang bagian atas yang tidak ada selnya media dengan enzimnya ini. Nah, kemudian itu caranya salah satunya caranya adalah dengan karena ini kan supernatan atau medianya tadi kan banyak yang ada enzim, terus ada metabolit-metabolit yang lain yang dikeluarkan oleh bakteri itu banyak sekali. Nah, untuk ini dia didialisis di buffer pH 7 biasanya. Dialisis untuk lebih menjernihkan, memurnikan ya, sehingga pengotor-pengotor yang lain bisa keluar. Nah, dialisisnya ini 2 kali misalnya. Jadi setelah dialisis pertama, kemudian dialisis lagi.
Ya, sehingga hasil dialisis yang terakhir ini sudah tidak murni tapi partial purified, jadi cukup murni lah ya untuk dilakukan analisa atau untuk diproduksi itu. Oke, tadi untuk amilase ya. Nah, kemudian untuk laktase. Nah, laktase misalnya ini menggunakan yeast. Ya, menggunakan yeast. Nah, ini kan biasanya di produk-produk yogurt, kemudian Yakult seperti itu ya. Kan itu bisa salah satu aplikasinya di situ. Nah, untuk ini menggunakan yeast untuk laktase ini. Jadi misalnya Saccharomyces fragilis, ya, Saccharomyces lactis, Brettanomyces fragilis misalnya. Medianya tentunya harus ada laktosa kan, karena ini substratnya sendiri ya. Jadi untuk menginduksi laktase harus ada substratnya yaitu laktosa. Kemudian ammonium sulfat, yeast ekstrak, kemudian potasium fosfat dan magnesium sulfat. Ini mineral-mineralnya ya. Oke, nah mungkin ini amonium sulfat ya sebagai sumber N juga, kemudian yeast ekstrak juga sebagai sumber N, dan juga sumber P ya, fosforus juga banyak di yeast ekstrak. Nah, jika diperhatikan di sini, fosfat ini sebenarnya merupakan mineral yang harus biasanya tersedia banyak. Ini karena untuk biomasa ya. Nah, coba ini kan kira-kira fosfat ini untuk salah satunya ya, selain tentunya banyak fungsi fosfat ini dalam metabolisme sel. Tapi ada hal tertentu yang fosfat ini dibutuhkan. Ini apa keberadaannya selain metabolisme tadi. Nah, yaitu di DNA, ya kan? DNA itu ada P-nya di sana. Ya kan, gula, kemudian di situ ada basanya, kemudian ada P-nya. Ya. Jadi P ini selain metabolisme yang lain dibutuhkan untuk produksi DNA. Jadi untuk replikasi, membuat DNA, RNA itu memerlukan PS. Nah, itu sebabnya dia diperlukan dalam jumlah yang harus lumayan banyak juga. Ya. Jadi mineral yang banyak itu salah satunya P itu untuk itu. Nah, biasanya magnesium ini sebagai selain metabolis hampir banyak enzim itu membutuhkan magnesium sebagai kofaktor. Jadi untuk fungsi-fungsi enzim itu berlangsung baik, magnesium itu biasanya selalu dibutuhkan. Ya, jadi magnesium itu merupakan satu kofaktor yang paling umum untuk proses enzimatik. Oke, untuk laktase produksinya jadi inokulum bakteri, ya, media cair ditemukan di flask. Nah, untuk kasusnya dalam ini dibutuhkan hanya 24 jam misalnya di suhu ruang ya. Kemudian enzimnya ada di media kan, kemudian sentrifugasi ya. Dan sini 3000 rpm dalam hal ini karena ini kan yeast ya, yeast lebih besar dari bakteri, jadi 3000 rpm saja sudah cukup selama 20 menit misalnya. Nah, dalam hal ini yang laktasenya ini diambil dari peletnya, selnya. Ya, kemudian diisolasi seperti ini ya, enzimnya dari selnya. Nah, oke, sebentar di sini ya. Jadi di sini berbeda dengan yang sebelumnya ya, tadi apa namanya ini amilase ya, yang tadi amilase amilase, kemudian nah ini yang laktase ini tadi kan di awal saya bilang ada yang intraseluler, ada yang ekstraseluler. Nah, jadi untuk kasus laktase ini misalnya dia enzimnya ada di dalam selnya.
Sehingga ketika sentrifugasi yang diambil justru selnya, medianya dibuang ya. Nah, dari sinilah kemudian dari selnya, pellet selnya ini enzimnya diisolasi. Nah, kemudian untuk tahap isolasinya, jadi tadi culture pelletnya, selnya itu diberikan buffer pH 7 ya, kemudian diberikan toluen untuk menghancurkan selnya ini, jadi selnya harus dalam jumlah banyak nih, seperti 200 miligram per liter ini selnya, jadi harus benar-benar produksi biomasanya harus banyak. Jadi selnya itu harus diproduksi dalam jumlah banyak sehingga cukup untuk ketika diekstrak dari selnya. Beda dengan yang di media. Kalau di media kan harus terus-menerus dikeluarkan gitu ya. Terus dikeluarkan, keluarkan, keluarkan. Kalau ini tidak, dia tidak dikeluarkan sehingga untuk memperbanyak enzimnya karena di dalam sel, untuk memperbanyak enzimnya adalah dengan memperbanyak selnya. Karena selnya kan tidak akan membesar terus ya, tetap selnya tetap kecil seperti itu. Untuk memperbanyak enzimnya sehingga dia harus memperbanyak selnya. Ya. Nah, kemudian setelah diberi toluen, diinkubasi 20 jam suhu ruang. Nah, sehingga di sini ada diberikan media, kemudian disentrifugasi, dipeletkan kembali ya 10.000 rpm 15 menit. Nah, di sini yang diambil adalah karena ini selnya kan sudah mati, sudah dihancurkan, berarti si enzimnya sudah keluar dari sel ini. Sehingga yang diambil adalah filtratnya atau tadi seperti yang tadi itu supernatannya. Jadi dari sini adalah pelet, ada juga pelet, tapi peletnya adalah sudah berupa bangkai selnya ya. Bangkai sel, enzimnya sudah keluar di dalam cairan media ini sehingga diambil filtratnya ketika sentrifugasi atau supernatannya. Kembali ini didialisis lagi ya, seperti tadi didialisis sehingga didapatkan enzim yang cukup bersih. Nah, itu untuk laktase. Kemudian, nah ini protease. Nah, ya protease ini aplikasinya jadi lumayan banyak juga ya. Jadi untuk industri, misalnya di farmasi ya, kemudian untuk bioteknologi, misalnya enzim-enzim untuk biologi molekuler ya. Kemudian tadi ya untuk ini untuk produksi cheese, keju ya, untuk koagulasi susu, kemudian pengolahan makanan, kemudian hidrolisis protein dari poultry atau dari daging, dari ikan misalnya. Juga dipakai untuk deterjen ya. Jadi deterjen ini protease biasanya dan lipase ya. Kemudian untuk industri kulit. Untuk mikroorganismenya, jadi untuk protease misal Aspergillus, kemudian bakterinya Bacillus ya. Kemudian untuk produksi protease dan pektinase ini Bacillus cereus misalnya. Kemudian protease dan hemoselulase ini harusnya hemicellulase ya, bukan hemicellulose. Kalau hemicellulose itu nama substratnya ya. Nah, jadi misalnya ini Aspergillus, Rhizopus, Trichoderma ya. Nah, kemudian ada nih Bacillus subtilis yang menghasilkan 3 sekaligus, protease, amilase, dan lipase. Nah, media juga cukup beragam untuk protease ini. Nah, ini contoh saja ya, contoh saja. Tentunya ini berbeda-beda asal tergantung mikroorganismenya dan juga ketersediaan bahan ya. Jadi misalnya media pertama menggunakan limbah cairan tahu. Ya, tahu itu kan dari kedelai itu banyak mengandung protein ya. Limbah tahu, kemudian tambahkan glukosa ya untuk nambahkan sumber C-nya, kemudian sodium nitrat, aluminium sulfat, nah susu skim. Nah ini kan susu skim ya, kemudian ini banyak protein sebagai substratnya. Kemudian di potasium fosfat. Nah untuk media kedua, hidrolisat dari pati
untuk sumber C-nya ya. Kemudian tepung kedelai, ini N, sumber nitrogennya, sebagai substrat proteinnya ya. Kemudian kasein, kemudian disodium fosfat. Media 3 sama ya, hidrolisat pati. Nah, ini mengandung laktosa ini. Ini tergantung bakterinya memang. Jadi ada bakteri yang misalnya dia bisa memakai laktosa misalnya. Nah, itu bisa dipakai. Ini untuk memberikan keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah tidak semua bakteri bisa memakai laktosa, tapi bakteri kita misalnya yang memproduksi protease tertentu itu bisa memakai. Nah, itu sehingga bisa menghindari kontaminasi misalnya. Ya. Jadi hanya bakteri kita saja nih misalnya yang bisa memakai laktosa. Kontaminan yang ada mungkin agak sulit memakai laktosa seperti itu ya. Nah, oke, kemudian protein dari kedelai, kemudian tepung cottonseed. Nah, ini kemudian tambahkan yeast ya. Yeast ini sebagai makanan di sini ya, yeast-nya. Yeast. Ya mirip yeast ekstrak sebetulnya, tapi ini yeast betul-betul yeast-nya. Oke, nah kemudian ini mineral yang tadi ya, fosfat dan magnesium sulfat. Oke, kemudian untuk selulase, contohnya trichoderma, ya yang paling banyak digunakan, Trichoderma viride, Trichoderma ricinus. Nah, kita lihat apa medianya selulase ini. Substratnya yang mana ya untuk selulase? Ini kan memecah selulosa ya. Nah, jadi ini kan sodium nitrat, ini sumber N, fosfat. Nah, ini membutuhkan ini Fe ini ya, membutuhkan besi. Nah, kemudian pepton sebagai sumber N, KCl ya, magnesium sulfat, mineralnya, kemudian dan juga tergantung mikroorganismenya, ini Tin80 ini sebetulnya sebagai surfaktan ya, surfaktan. Nah, yang jadi substrat adalah yang ini, karboksimetil selulose, CMC. Jadi di alam kan selulosa itu sebetulnya agak sulit untuk dijadikan sebagai substrat ya. Selulosa ada di batang kayu misalnya seperti itu sulit ya untuk diinikannya. Jadi ada karboksimetil selulose. Ini biasanya sudah bisa di lab juga ada bisa dibeli ya medianya ini. Bisa CMC disingkatnya. Jadi untuk screening bakteri yang menghasilkan selulose itu menggunakan CMC ini. Jadi diinkubasi misalnya selama 72 jam, 30 derajat, kemudian di shake ya. Oke, itu selulase, kemudian ini glucose isomerase. Nah, bakterinya misalnya Bacillus coagulan dan Streptomyces. Nah, ini menggunakan silose ya sebagai substratnya ini silosa ya. Nah, kemudian amonium klorida, magnesium sulfat, ekstrak, potasium sulfat, potasium fosfat, dan mangan sulfat. Nah, jika diperhatikan memang ini tergantung enzim ya, seperti yang sebelumnya tadi kan membutuhkan besi yang cukup lumayan ya ditambahkan. Jadi mungkin si enzim ini membutuhkan kofaktor besi ya untuk produksinya, dan juga mungkin untuk yang ini membutuhkan mangan ya sebagai mineral kofaktor atau ya biasanya kofaktornya ya logam ini untuk enzim-enzim tertentu. Jadi inkubasi dalam kasus ini yang Bacillus ini misalnya 60 jam, 50 derajat dan di shake. Nah, dilihat di sini suhunya cukup tinggi ya, 50 derajat Celcius. Berarti ini adalah enzim ini termofilik. Jadi enzim-enzim yang aktif di suhu optimal di suhu yang tinggi, di suhu 50 derajat. Nah, tadi saya bilang di awal seperti glucose isomerase ini misalnya untuk makanan, minuman terutama itu kan ketika di proses tertentunya misalnya habis direbus gitu ya seperti itu
kemudian didinginkan, masih panas. Nah, justru di tahap itulah mungkin ya, justru harus ditambahkan gitu. Sehingga proses misalnya buat permen misalnya, itu ketika adonannya itu masih panas, disitulah reaksi enzimatik harusnya yang dilakukan. Nah, ini seperti inilah gitu yang di enzim-enzim termofilik ini bisa dipakai, diaplikasikan di proses di tahap yang itu, seperti itu. Oke, jadi itu saja materi untuk fermentasi enzim ya. Saya juga posting ada 2 video tambahan, video pendek saja ya untuk sebagai overview saja bagaimana produksi enzim di industri ya. Itu tentunya tidak detail, tapi sebagai gambaran singkat saja gitu untuk kalian. Oke, sampai di sini saja ya. Jadi selamat siang semuanya.